Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti ingin melihat Paulo Dybala berseragam nerazzurri untuk menjadi partner bagi Lautaro Martinez pada musim depan. Dybala dilaporkan menjadi target transfer utama Inter pada musim panas ini, sementara Lautaro kemungkinan tetap menjadi bagian penting Inter di lini depan. Keduanya bisa dimainkan secara bersamaan. Namun tidak ada jaminan pengejaran nerazzurri terhadap Dybala akan berhasil. Sementara masa depan El Toro juga bisa jadi tidak jelas mengingat ada minat yang signifikan pada pemain 24 tahun itu. Dalam sesi wawancara pasca laga finalissima antara Italia dan Argentina di Wembley, Wakil Presiden nerazzurri itu menjelaskan bahwa pada saat ini pasar transfer tidak ada kepastian. Tetapi menduetkan dua penyerang Argentina tersebut di tim besutan Simone Inzaghi akan menjadi kemungkinan yang sedang dievaluasi klub. Saat ditanya tentang kemungkinan menduetkan Lautaro dan Dybala di Inter, Zanetti menjawab, "Mungkin saja, kami sedang mengevaluasinya. Kami masih punya banyak waktu, kami adalah klub yang harus menangkap peluang. Namun kami harus realistis dan Anda sudah tahu kendala yang kami hadapi saat ini. Tetapi kami berbicara tentang pemain hebat seperti Dybala." Inter dan Romelu Lukaku dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait persyaratan personal, yang artinya membuat striker Belgia tersebut semakin dekat kembali ke Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa pemain berusia 29 tahun itu mengalami sedikit kesulitan untuk mencapai kesepakatan dengan nerazzurri dalam pertemuan kemarin. Kendati demikian, dia pun akhirnya menyetujui penurunan gaji bersih menjadi 7,5 juta euro per musim demi bisa kembali ke Inter. Angka itu tentunya jauh lebih rendah dari yang ia terima saat ini di Chelsea, yakni sebesar 12 juta euro ditambah bonus sebesar 3 juta euro. Inter selanjutnya perlu mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merampungkan kepulangannya ke klub. Selain itu, Lukaku dan pengacaranya juga akan mencoba meyakinkan The Blues dalam beberapa hari mendatang agar bersedia menemukan formula transfer yang layak secara finansial bagi nerazzurri. Belakangan sikap Chelsea diwartakan mulai melunak dengan mengizinkan Lukaku pulang ke Inter dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Namun sebagai gantinya Inter harus membayar biaya pinjaman senilai 15 hingga 20 juta euro. Inter menganggap penandatanganan Paulo Dybala dan Romelu Lukaku selama jendela transfer musim panas menjadi kemungkinan yang serius. Namun menurut Sky Sport Italia, Lautaro Martinez kemungkinan akan dijual jika kedua penyerang itu ditandatangani. Kepergian Alexis Sanchez akan membuat ruang di skuad nerazzurri untuk satu penyerang dengan gaji tinggi. Tetapi ini sepertinya tidak akan cukup. Dan kepergian Martinez kemungkinan besar akan diperlukan untuk mendatangkan Dybala dan Lukaku. Artinya dalam bursa transfer musim panas ini akan ada penjualan dua nama besar di skuad Inter agar Inter bisa mencapai kestabilan keuangan sekaligus mendatangkan dua nama besar Paulo Dybala dan Romelu Lukaku. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi menilai Inter bakal sangat kehilangan Ivan Perisic. Perisic kini berseragam Tottenham Hotspur. Ivan Perisic hengkang dari Inter Milan menuju Tottenham Hotspur musim panas ini dengan status bebas transfer. Kontrak pemain asal Kroasia ini bersama si ular habis akhir Juni ini. Sayap 33 tahun ini mengakhiri pengabdiannya di Inter sejak 2015.
Ia sebelumnya jadi andalan Inter dengan mencatatkan 55 gol dan 49 assist dari 254 penampilan. Ia turut membantu Labinia Mata meraih 1 gelar Serie A, Coppa Italia dan Piala Super Italia. Legenda Inter Giuseppe Bergomi begitu menyesalkan kepergian Perisic. Ia mengatakan bahwa Inter bakal sangat kehilangan Perisic. Inter sebenarnya masih memiliki Robin Gosens yang baru didatangkan dari Atalanta pada Januari lalu di sektor kiri, posisi yang biasanya ditempati oleh Perisic. Namun Bergomi menilai kualitas dan gaya main Gosens tidaklah sama dengan Perisic. Perisic akan sangat dirindukan. Gosens adalah tipe pemain lain. Dia bukan Perisic, dia fullback, ujar Bergomi dikutip dari Football Italia. Pemain Kroasia itu adalah atlet yang luar biasa. Inter pasti akan kehilangan sesuatu, jelasnya. Sport Mediaset melaporkan wingback Cagliari Raul Bellanova berada di posisi terdepan untuk menggantikan Ivan Perisic di Inter musim depan. Kepergian Perisic ke Tottenham Hotspur membuat Inter mencari pemain yang dapat meningkatkan kualitas mereka di sisi bek sayap. Meski Bellanova lebih sering bermain di sayap kanan daripada di kiri seperti Perisic, ia masih bisa menjadi pilihan yang layak. Bellanova akan diproyeksikan menjadi wakil Denzel Dumfries di sebelah kanan. Artinya salah satu dari Matteo Darmian, Federico Di Marco, atau Danilo De Ambrosio akan diberi tugas untuk mendukung Robin Gosens di sebelah kiri. Tujuan tim ini adalah untuk memiliki kekuatan secara mendalam di seluruh posisi bek sayap setelah Perisic pergi. Bahkan jika harus merekrut pemain bek sayap kanan seperti Bellanova. Performa mengkilat dua pemain Inter Primavera, Cesare Casadei dan Franco Carboni, menarik minat transfer dari sejumlah klub di Serie A serta klub-klub Serie B. Casadei dan Carboni merupakan pemain yang paling menonjol di tim Primavera Nerazzurri musim ini. Keberhasilan mereka membawa Inter menjadi juara seri Primavera tidak luput dari perhatian klub-klub Italia. Seperti dilansir FC Internews bahwa Sassuolo, Empoli dan Torino semuanya tertarik untuk mengontrak Casadei dan Genoa dan Venezia menargetkan dia sebagai motivasi untuk kembali ke Serie A setelah terdegradasi. Sementara Carboni, dua klub Serie A Torino dan Bologna tertarik untuk memakai jasanya untuk musim depan. Kepergian kedua pemain musim depan hanya bisa melalui skema peminjaman. Nerazzurri tidak berminat untuk menjual kedua pemain mudanya tersebut secara permanen. Inter telah mengubah strategi mereka untuk jendela transfer musim panas dan siap untuk melakukan perekrutan pemain sebelum penjualan nama besar terjadi. Harian Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Nerazzurri sekarang siap untuk menangkap peluang di pasar lebih awal. Awalnya telah ditentukan bahwa penjualan besar diperlukan untuk memenuhi target keuangan. Strategi klub adalah melakukan penjualan sebelum membuat langkah untuk mendekati target mereka. Ini agar mereka dapat mengetahui pemain mana yang mereka akan gantikan dan berapa banyak kas yang masuk ke klub. Namun dengan peluang untuk mengontrak kembali Romelu Lukaku dari Chelsea yang semakin terlihat nyata, serta penandatanganan Paulo Dybala dan Henrikh Mkhitaryan yang semakin dekat, pemikiran klub kini berubah. Inter bersedia membiarkan peluang awal ini menentukan bagaimana sisa jendela berjalan untuk mereka dan dapat menjadi dasar keputusan mereka pada penjualan nama besar yang diperlukan pada penandatanganan yang mereka buat dalam beberapa minggu mendatang. Italia kembali harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Argentina di Grand Final atau Finalissima yang mempertemukan juara Amerika dan juara Eropa. Barella dan kawan-kawan dipaksa bertekuk lutut dengan skor 0-3 yang dicetak masing-masing Lautaro Martinez,
Di Maria dan Paulo Dybala. Kekalahan ini menambah duka Italia setelah terlebih dahulu dipastikan gagal tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara untuk Lautaro Martinez, ini adalah tahunnya sang pemain. Dalam 2 tahun ini, El Toro berhasil merengkuh 5 gelar, 2 bersama timnas Argentina dan 3 bersama Nerazzurri.